Sebelumnya, Sukihotu Namo Buddhaya, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Bernadetta, dan rekan saya, Yuli Damayanti, Agus Setiawan, dan Diki Cahyoga. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tokoh CEO terkenal dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini kami mengambil tokoh Chairul Tanjung, di mana beliau ini adalah sang pencetus dan sekaligus pemilik CT Corp. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama biografi, yang kedua kelebihan dan kekurangan tokoh, yang ketiga cara mendirikan perusahaan, keempat visi dan misi tokoh pribadi, dan yang kelima visi dan misi perusahaan, keenam etos kerja perusahaan, ketujuh cara penyelesaian masalah, dan yang terakhir itu CSR. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai biografi beliau. Beliau bernama Chairul Tanjung, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1962, lahir di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta, dengan nama ayah kandung Abdul Ghaffar Tanjung dengan ibu Halimah, dan beliau mempunyai istri bernama Anita Ratnasari dan memiliki dua anak bersaudara, yang pertama Putri Indasari Tanjung, yang kedua Rahmat Diputra Tanjung. Beliau memiliki kerabat atau menantu bernama Bunaindra Jatikusumo. Pendidikan beliau SD Vanlit, Jakarta pada tahun 1975, SMP di Vanlit, Jakarta pada tahun 1978, dengan SMA di Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981. Kemudian beliau melanjuti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Kemudian eksekutif IPPM MBA pada tahun 1993 dengan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Pekerjaan beliau yaitu pemilik dan CEO CT Corp. Sebagai profesi pengusaha, beliau dikenal karena beliau adalah pendiri CT Corp. Selanjutnya, pekerjaan beliau yang pertama itu sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke-14 masa jabatan pada tanggal 19 Mei 2014 sampai 20 Oktober 2014. Yang kedua, sebagai Menteri Kehutanan Indonesia masa jabatan pada tanggal 1 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2014. Yang ketiga, beliau sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masa jabatan pada tanggal 11 September 2014 sampai 20 Oktober 2014. Beliau juga Ketua Umum PBSI keempat masa jabatan tahun 2000 sampai 2004. Kemudian, beliau melanjutkan sebagai pemilik dan CEO CT Corp. Dengan penghargaan yang pertama, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2014, yang kedua sebagai Majelis Ulama Indonesia atau MUI Award pada tahun 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Chairul Tanjung, lalu cara beliau mendirikan perusahaan, dan visi misi. Kelebihan dan kekurangan Chairul Tanjung. Yang pertama adalah kelebihan. Beliau selalu mengedepankan moral intelektual, berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Selanjutnya, cara pandang beliau terhadap kepemimpinan negara menjadi pintu untuk para investor. Lalu kelemahan beliau. Saat beliau merangkap jabatan, yang mengakibatkan kurangnya fokus pada satu bidang, sehingga bidang tersebut kurangnya pengawasan karena Chairul Tanjung yang merangkap jabatan. Lalu, masa jabatan yang sangat sebentar bagi seorang menteri untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Selanjutnya, cara beliau mendirikan perusahaan. Awal mulai, Chairul Tanjung memulai dengan berjualan buku. Kemudian, beliau mendirikan usaha fotokopi hingga berjualan kaos. Beliau juga sempat mendirikan toko yang menyediakan peralatan laboratorium dan kedokteran di kawasan Senen.
Khairul dan ketiga temannya membuka sebuah usaha ekspor sepatu anak dengan nama PT Pariyati Sindutama. Usaha yang dilakukan Khairul dan ketiga temannya ini cukup sukses dan berhasil mendapatkan pesanan sepatu dari Italia sebanyak 160.000 pasang. Namun, karena perbedaan visi dan misi, Khairul memutuskan untuk keluar dari bisnis tersebut. Lalu masuk ke fase PT Crop. Khairul memulai bisnis para grup dan berkembang pesat hingga pada tahun 1997 berhasil mendirikan Bank Mega yang pada mulanya adalah Bank Karman yang dibeli seluruh kepemilikannya oleh Khairul. Lalu Khairul juga memfokuskan bisnis di bidang multimedia dengan mendirikan Trans TV yang telah kita kenal, yang saat ini menjadi salah satu TV swasta unggulan di Indonesia. Lalu visi dan misi. Visi dan misi perusahaan. Visi melebihi harapan konsumen, memulai pemahaman yang luar biasa dari kebutuhan mereka dan aspirasi dengan kewirausahaan yang inovatif. Jadi tujuan Khairul Tanjung adalah bahwa berharap perusahaannya dapat melebihi harapan dari konsumen dan dengan kewirausahaan yang inovatif. Lalu bertanggung jawab untuk membantu Indonesia mencapai kejayaan yang baru, membantu negara Indonesia untuk lebih berjaya dalam bidang ekonomi. Lalu misi untuk terus berinovasi dan menambah nilai ke seluruh penawar produk dan layanan kami. Visinya adalah untuk terus berinovasi dan menambah nilai ke seluruh penawar produk dan layanan untuk kepentingan pelanggan. Lalu untuk membangun hubungan bisnis strategi dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk pemasok, investor, dan mitra. Lalu memberi kesempatan yang luar biasa dan lingkungan kerja terbaik. Lalu visi misi pribadi dari Khairul Tanjung. Yang pertama, visi. Bisa memiliki perusahaan yang memberikan keuntungan dan maju. Beliau berharap bahwa perusahaannya dapat memberikan keuntungan dan maju di negara Indonesia. Lalu perusahaan harus tumbuh dan tumbuhnya cepat, karena semakin tumbuh semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap dan bisa sejahtera. Beliau berharap bahwa dengan beliau mendirikan perusahaan, masyarakat Indonesia dapat memiliki lapangan pekerjaan. Lalu misi, menjadi pengusaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, membangun bisnis yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui bisnis yang dibangun, dan menghasilkan karya ilmiah dan inovasi yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Dengan beliau mendirikan perusahaan, beliau juga berharap beliau dapat membantu negara Indonesia untuk lebih maju dalam bidang ekonomi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui visi misi dari Khairul Tanjung ini, kita akan mengetahui yaitu cara penyelesaian masalah dalam perusahaannya. Nah, di sini Khairul Tanjung yaitu seorang pengusaha sukses di Indonesia dan pendiri City Crop. Nah, telah menghadapi berbagai tantangan dalam karirnya. Jadi ada 5 cara Khairul Tanjung ini menyelesaikan masalah dalam perusahaannya. Nah, yang pertama yaitu Khairul Tanjung meyakinkan bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Nah, jadi apalagi di era revolusi industri keempat, ia berperan sebagai pendiri City Group ini, dan ia juga berpesan bahwa perusahaan tidak hanya harus bertahan tetapi juga berkembang dengan beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Kedua yaitu Khairul Tanjung juga dikenal karena gaya kepemimpinannya. Ia berani dan kemauan dalam mengambil risiko. Nah, di sini ia percaya bahwa risiko yang diperhitungkan dan diperlukan untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Nah, di sini Khairul Tanjung itu tidak takut mengambil risiko.
karena dia sudah bisa memperhitungkan resiko yang akan dijalani dalam pertumbuhan perusahaan dia. Nah, yang ketiga yaitu Khairul Tanjung juga memiliki gaya kepemimpinan yang digambarkan dapat menginspirasi dan menginovasi karyawan perusahaannya. Ia mendorong timnya untuk kreatif dan berpikir out of the box. Jadi yang ketiga itu yaitu Khairul Tanjung yaitu mengaitkan kesuksesannya dengan kerja keras dan kerja cerdasnya. Nah, di sini ia berpesan juga bahwa seorang harus bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka, tapi juga bekerja cerdas dan bersikap strategis dan efisien terhadap pekerjaan mereka. Keempat yaitu Khairul Tanjung juga percaya bahwa keikhlasan adalah kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan atau kemajuan perusahaannya. Nah, ia berpesan agar seorang bisa ikhlas dan niat dalam melakukan tindakan untuk mencapai suatu kesuksesan dia. Nah, jadi ringkasannya yaitu Khairul Tanjung telah menangani permasalahan di perusahaannya dengan perubahan, terus pengambilan resiko, menginspirasi orang lain, bekerja keras dan bekerja dengan cerdas, dan serta keikhlasan Khairul Tanjung dalam membantu dan membangun suatu perusahaannya sehingga perusahaannya bisa berdiri sampai sekarang. Baik, selanjutnya yaitu etos kerja perusahaan. Ada beberapa ciri budaya etos kerja dalam perusahaan City Corp. Antara lain yang pertama, perusahaan City Corp cenderung mendorong inovasi dalam bisnisnya. Mereka selalu berusaha untuk mengembangkan produk dan layanan baru, serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Kepemimpinan kuat Khairul Tanjung dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan visioner. Yang kedua, budaya kerja di perusahaan mencerminkan kepemimpinan yang proaktif dan berorientasi pada pencapaian dan tujuan. Yang ketiga, pemberian nilai tambah City Corp berfokus pada pemberian nilai tambah kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, mereka berusaha untuk memberikan layanan dan produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima, kemitraan City Corp sering kali menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, baik lokal maupun internasional yang mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, budaya ini menekankan kolaborasi dan sinergi. Keberlanjutan City Corp juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketujuh, mereka terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial. Yang kedelapan, kualitas sumber daya manusia City Corp mengutamakan pengembangan sumber daya manusia. Kedelapan, kualitas sumber daya manusia PT City Corp mengutamakan pengembangan sumber daya manusia dengan melibatkan pegawai dan program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya yaitu CSR yang dilakukan oleh perusahaan City Corp. Yang pertama, organisasi nirlaba CT Astra Foundation bertekad mendirikan lebih banyak sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu di seluruh Indonesia. Organisasi nirlaba di bawah CT Corp yang berdiri sejak tahun 2005 pasca tsunami Aceh ini telah membangun lebih dari 100 sekolah dari Sabang sampai Merauke untuk membantu pendidikan bagi orang-orang yang kurang mampu. Terus yang kedua, perusahaan efek milik CT Group PT Mega Capital Indonesia menyerahkan donasi senilai 100 juta melalui CT Foundation yang akan disalurkan untuk pengembangan sarana pendidikan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya lewat perusahaan CT Astra Foundation. Nah, demikian tadi biografi dari CEO City Corp, itu Bapak Khairul Tanjung. Bila ada kekurangan dari kelompok kami meminta maaf. Terima kasih.